Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudul Meja Gaya. Dengan anggota yang pertama Rosalia 22035137, dan yang kedua saya sendiri yaitu Ulanaini Putri 22035046. Yang ketiga adalah Zur Animar dengan NIM 22035152. Dengan tujuan praktikum yang pertama itu adalah membuktikan kebenaran hukum 1 Newton pada sistem kesetimbangan. Yang kedua, menentukan resultan gaya yang bekerja pada satu titik tangkap. Yang ketiga yaitu alat dan bahan. Yang pertama itu adalah meja gaya, yang kedua busur derajat, yang ketiga neraca derajat, yang keempat benang, yang kelima gunting, yang keenam mistar, yang ketujuh katrol, dengan bahannya adalah 3 set beban. Dengan teori dasar dibacakan oleh Zul Animar. Kepada Zul Animar dipersilahkan. Baik, saya akan bacakan teori dasar. Jika suatu benda dipengaruhi oleh beberapa buah gaya tetapi benda tetap diam, berarti benda berada dalam kesetimbangan. Resultan gaya yang bekerja pada benda yang setimbang sama dengan 0, seperti yang disyaratkan oleh hukum 1 Newton. Misalkan sebuah benda dipengaruhi oleh 3 buah gaya, yakni F1, F2, dan F3, dan benda dalam kesetimbangan seperti gambar 1, maka sigma F sama dengan F1 plus F2 plus F3 sama dengan 0. Besar gaya resultan dapat dicari dengan cara sebagai berikut. F1 kuadrat sama dengan F2 kuadrat plus F3 kuadrat plus 2 plus F3 cos beta. F2 kuadrat sama dengan F1 kuadrat plus F3 kuadrat plus 2 F1 F3 cos gamma, atau F3 kuadrat sama dengan F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2 F1 F2 cos B alpha. F1 bagi sin alpha sama dengan F2 bagi sin gamma sama dengan F3 bagi sin beta. Ramli 20.023. Pemahaman hukum Newton 1 mengenai tentang gaya dan gerak bahwa setiap benda yang dia akan selain diberi gaya menghasilkan gerakan, padahal tidak semua gaya dapat menghasilkan gerakan, tergantung resultan gayanya. Dalam bentuk lain dinyatakan bahwa jika suatu benda dipengaruhi oleh beberapa buah gaya tetapi tetap diam, berarti benda dalam posisi setimbang. Resultan gaya yang bekerja adalah 0. Sigma F sama dengan 0. Hukum 1 Newton. Aristoteles percaya bahwa sebuah gaya untuk menjaga agar sebuah benda tetap bergerak sepanjang bidang horizontal. Ia mengemukakan alasan bahwa untuk membuat sebuah buku bergerak melintas meja, kita harus memberikan gaya pada buku itu secara konstan. Sifat benda pada hukum 1 Newton cenderung mempertahankan keadaannya semula dengan sifat kelembapan atau kadar inersia yang sama. Itulah sebabnya mengapa hukum 1 Newton disebut dengan istilah hukum kelembapan. Krisnawati 2017. Unsur-unsur Newton ada 3, yaitu gaya, kelajuan dan kecepatan, massa dan berat. Herayanti 2014. Prinsip Galileo ini sebagai suatu hukum yang dikenal dengan hukum pertama Newton. Dalam rangka inersia, setiap benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali jika ia dipaksa mengubah keadaan tersebut oleh gaya-gaya dari lingkungan tempat benda berada. Rumus ini dikenal juga sebagai hukum inersia, artinya bila tidak ada gangguan dari luar, benda cenderung mempertahankan keadaan geraknya. Tersirat dalam hukum pertama bahwa tidak ada perbedaan antara pengertian tidak ada gaya sama sekali dengan gaya-gaya yang resultan adalah 0. Tim dosen 2015. Hukum 1 Newton menyatakan bahwa sebuah atau benda tetap dalam keadaan diam atau bergerak sepanjang garis lurus dengan laju tetap kecuali bila dipaksa untuk mengubah keadaan oleh gaya-gaya yang diberikan kepadanya. Ada 2 syarat agar benda dalam kesetimbangan adalah sebagai berikut. Yang pertama,
jumlah vektor semua gaya eksternal yang bereaksi pada benda harus sama dengan 0. Yang kedua, jumlah vektor semua torsi eksternal yang bereaksi pada benda diukur terhadap sembarang titik yang mungkin harus sama dengan 0. Raharjo 2013. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Zul Animar. Selanjutnya, pembacaan pada tabel letak yang dibacakan oleh Rosalia. Kepada Rosalia dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Berikut adalah pengolahan tabel data pengukuran yang percobaan pertama. F1 plus minus delta F1 menghasilkan data 0,5 Newton plus minus 0,05 Newton. Sedangkan F2 plus minus delta F2 menghasilkan data 0,5 Newton plus minus 0,05 Newton. Sedangkan F3 plus minus delta F3 kami mendapatkan hasil 0,5 Newton plus minus 0,05 Newton. Sedangkan untuk sudutnya kami mendapatkan hasil alpha plus minus delta alpha 120 derajat plus minus 0,5 Newton. Sedangkan beta plus minus beta menghasilkan 120 derajat plus minus 0,5 Newton. Untuk gamma kami mendapatkan hasil 120 derajat plus minus 0,5 Newton. Dan seterusnya hasil data yang kami dapatkan pada praktikum meja gaya. Sedangkan untuk perhitungan percobaan pertama kami mendapatkan F1 plus minus delta F1 0,5 Newton plus minus 0,05 Newton. Sedangkan untuk F2 plus minus delta F2 kami mendapatkan hasil 0,5 Newton plus minus 0,5 Newton. Dan untuk F3 plus minus delta F3 kami mendapatkan hasil 0,5 Newton plus minus 0,05 Newton. Untuk sudut perhitungannya kami mendapatkan hasil 120 derajat plus minus 0,5 Newton dan gamma dan beta kami mendapatkan hasil 120 derajat plus minus 0,5 Newton dan gamma kami mendapatkan hasil 120 derajat plus minus 0,5 Newton. Dan begitu seterusnya pada percobaan 2, 3, 4, dan 5. Next. Untuk pengolahan data yang pada percobaan data pertama, di situ ada F1 kuadrat sama dengan F2 kuadrat tambah F3 kuadrat tambah 2F2 kali F3 cos alpha menghasilkan 0,5 kuadrat tambah 0,5 kuadrat tambah 2 kali 0,5 kali 0,5 cos 120 derajat menghasilkan 0,25 tambah 0,25 tambah 2 kali 0,5 cos 120 sehingga hasilnya kami mendapatkan 0,25 tambah 0,25 tambah 0,5 dikali 0 minus 0,5 sehingga kami mendapatkan hasil 0,5 akar dari 0,25 yaitu 0,5 Newton. Untuk presentasi KSR-nya kami mendapatkan FH kurang FU per FA dikali 100% menghasilkan 0,5 kurang 0,5 dibagi 0,5 dikali 100% menghasilkan presentasi KSR-nya 0 derajat. Untuk KR-nya sama dengan delta F
per F dikali 100% menghasilkan 0,05 per 0,5 kali 100% menghasilkan 10 derajat. Sedangkan angka berartinya sama dengan 1 min log KR sama dengan 0. Dan untuk pelaporannya kami mendapatkan F1 sama dengan F1 plus minus delta F1 menghasilkan 0,5 plus minus 0,5 Newton. Begitu seterusnya pada percobaan 2, 3, 4, dan 5. Next. Untuk pengolahan data pada sudut alfa, beta, dan gamma. Untuk data yang pertama, kami memperoleh F1-nya sama dengan 0,5, sedangkan sudut alfanya 120 derajat. Sedangkan F2-nya kami memperoleh 0,5 Newton, sudut betanya 120 derajat. Sedangkan F3-nya kami memperoleh 0,5 Newton, sedangkan gammanya 120 derajat. Untuk mencari sudutnya kami menggunakan rumus F1 per sin alfa sama dengan F2 per sin beta, di mana F1 itu 0,5 Newton per sin alfa sama dengan F2 0,5 Newton per sin beta 120 derajat, menghasilkan C alfa 120 derajat. Untuk data yang kedua, kami memperoleh data F1-nya 0,6 Newton, F2 0,6 Newton, F3 0,6 Newton, dan untuk sudut alfa 120 derajat, sudut beta 125 derajat, dan sudut gamma 125 derajat. Untuk mencarinya kami menggunakan rumus F1 per sin alfa sama dengan F2 per sin beta, di mana F1 0,6 Newton per sin alfa sama dengan F2 0,6 Newton per sin 125 derajat, menghasilkan alfa 125 derajat. Dan begitu seterusnya pada pengolahan selanjutnya. Untuk analisis dan pembahasannya, di sini kita ketahui bahwa kesetimbangannya itu adalah suatu kondisi benda dengan gaya momen gaya sama dengan 0. Vertikal merupakan gaya benda yang ukurannya dapat diabaikan sehingga dapat digambarkan sebagai suatu titik materi. Nah, di mana suatu partikel disebut dalam keadaan setimbang, baik jumlah gaya yang bekerja pada partikel F sama dengan 0. Nah, jika partikel terletak pada bidang X, Y, maka syarat kesetimbangannya adalah sigma Fx sama dengan 0 atau sigma Fy sama dengan 0. Nah, pada praktikum kami ini berjudul meja gaya, yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran hukum 1 Newton pada sistem kesetimbangan dan menentukan resultan gaya yang bekerja pada suatu titik tangkap. Nah, pada percobaan ini dilakukan sebanyak 1 kali atau tunggal dengan sudut yang berbeda-beda. Pada praktikum percobaan yang pertama, kami memperoleh F1 0,5, F2 0,5 Newton, dan F3 0,5 Newton, serta sudut alfanya kami memperoleh 120 derajat, sudut beta sama dengan 120 derajat, dan gamma 120 derajat dengan delta F-nya sama dengan 0,5 Newton. Pada percobaan kedua kami memperoleh F1 sama dengan 0,7 Newton, F2 0,5 Newton, dan F3 sama dengan 0,5 Newton. Serta sudut yang berbeda-beda kami mendapatkan alfa 123 derajat, beta 110 derajat, dan
gamma 130 derajat dengan delta F sama dengan 0,5. Pada percobaan yang ketiga, kami memperoleh data yang berbeda lagi. Pada F1 0,7 Newton, F2 0,5 Newton, dan F3 0,5 Newton, serta sudut yang kami dapatkan juga berbeda. Alfa 130, beta 110, dan gamma 130 dengan sudut delta F sama dengan 0,5 Newton. Pada percobaan yang keempat, kami memperoleh data F1 0,5 Newton, F2 0,5 Newton, F3 0,6, serta alfa 130 derajat, beta 130 derajat, dan gamma 120 derajat dengan delta F sama dengan 0,5 Newton. Percobaan 5 diperoleh data F1 0,9 Newton, F2 0,6 Newton, dan F3 sama dengan 0,7 Newton, serta sudut alfa yang kami peroleh 80 derajat, beta 145 derajat, dan gamma 130 derajat. Baik, setelah mendapatkan hasil pengukuran berbeda-beda, maka masing-masing percobaan langkah selanjutnya adalah menghitung hasil pengukuran menggunakan persamaan 3.2 dan 3.3. Pada pengukuran percobaan yang pertama, kami memperoleh data F1 0,5 Newton, F2 0,5 Newton, dan F3 0,5 Newton dengan sudut alfa 120 derajat, beta 120 derajat, dan gamma 120 derajat. Pada percobaan yang kedua, kami memperoleh data yang berbeda lagi dengan F1 0,54 Newton, F2 0,71 Newton, dan F3 0,7 Newton dengan sudut alfa 125 derajat, beta 125 derajat, dan gamma 125 derajat. Untuk percobaan ketiga, kami memperoleh data F1 0,4 Newton, F2 0,7 Newton, dan F3 0,54 Newton dengan sudut alfa 123 derajat, beta 130 derajat, dan gamma 110 derajat. Pada percobaan keempat, kami memperoleh data F1 0,7 Newton, F2 0,42 Newton, dan F3 0,5 Newton dengan sudut yang berbeda pada alfa 130 derajat, beta 87 derajat, dan gamma 122 derajat. Dan untuk terakhir, percobaan 5 diperoleh F1 sama dengan 1 Newton, F2 0,5 Newton, dan F3 0,69 Newton dengan sudut alfa 60 derajat, beta 120 derajat, dan gamma 105 derajat. Nah, dalam pengukuran terjadi beberapa kesalahan yang dilakukan, yaitu yang pertama kesalahan paralaks, kesalahan kalibrasi, kesalahan dalam menggunakan alat ukur, serta kesalahan dalam pengolahan data. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rosalia. Selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh Zul Animar. Kepada Zul Animar dipersilakan. Dari dapat disimpulkan bahwa tujuan yaitu dapat terpenuhi sebagai berikut. Yang pertama, membuktikan kebenaran hukum 1 Newton pada sistem kesetimbangan, yang mana dalam sistem kesetimbangan menjelaskan suatu benda dipengaruhi oleh beberapa gaya tetapi benda tetap diam. Berarti benda dalam kesetimbangan resultan gaya yang bekerja pada benda setimbang sama dengan 0. Seperti yang disebutkan dalam hukum 1 Newton, dari hasil praktikum tersebut sudah menggambarkan hukum 1 Newton. Yang kedua, menentukan resultan gaya yang bekerja pada satu titik tangkap, yang mana pada percobaan ada menentukan masing-masing gaya F1, F2, F3. Dapat disimpulkan dengan data yang diperoleh dari sigma F sama dengan F1 plus F2 plus F3 sama dengan 0, yaitu percobaan 1 diperoleh 0,5 plus 0,5 plus 0,5 sama dengan 0. Percobaan 2
yaitu sigma F sama dengan F2 plus F2 plus F3 sama dengan 0, yaitu 0,6 plus 0,6 plus 0,6. Percobaan 3 yaitu 0,7 plus 0,5 plus 0,5, dan percobaan keempat 0,5 plus 0,5 plus 0,6, dan percobaan kelima yaitu 0,5 plus 0,9 plus 0,6 plus 0,7. Itulah kesimpulan resultan F yang bekerja pada titik baik F1, F2, F3. Sekian kesimpulan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Zoanimar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.